angkat satu lagu pujiannya I'm Ready to Go. Silakan ya. Semangat teman-teman, kita angkat satu lagu pujiannya I Love You Jesus. I love you, Jesus.
mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan, kami dan anak kami yang di rumah Tuhan Yesus boleh beribadah kepada Bapa. Semuanya itu Tuhan karena kebaikan-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami yang di rumah Bapa, biarlah mereka boleh tentram Tuhan Yesus, boleh damai Bapa, mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya menjadi berkat dalam kehidupan mereka Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, biarlah yang hamba sampaikan Bapa, boleh menjadi berkat juga buat anak kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Haleluya. Shalom adik-adik. Masih kurang semangat. Sekali lagi kakak sapa. Shalom adik-adik. Haleluya. Senang bertemu kembali bersama adik-adik yang di rumah. Karena Miss di sini sangat senang boleh kembali bercerita untuk kita semuanya, kembali belajar tentang Alkitab benar semuanya. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah persiapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan tidak lama-lama. Miss mau semuanya boleh tertib dan damai mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan bercerita tentang hari ini tentang Nehemia. Siapa? Nehemia. Haleluya. Nah, minggu lalu kita Missnya bercerita tentang Esther. Minggu ini kita bercerita tentang Nehemia dalam Alkitab. Dalam apa? Dalam Alkitab. Mari kita bahas siapa itu Nehemia. Terlebih dahulu kita bahas siapa itu Nehemia dalam Alkitab. Nehemia ini adalah orang yang bertanggung jawab, suka berdoa, dan seorang pemimpin. Apa? Seorang pemimpin, betul sekali. Mari kita baca Alkitab kita adik-adik di Nehemia 4 ayat 1 sampai 23. Sudah dapat katakan amin? Haleluya. Miss mendengar dari sini walaupun kita berjauhan, tapi hati kita tetap dekat, betul sekali. Haleluya. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Miss ulangi Nehemia 4 ayat 1 sampai 23. 1, 2, 3 ya. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Haleluya. Ketika sahabat mendengar bahwa kami mendengar membangun kembali tembok, bakilat amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, apa orang Amon itu yang di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Haleluya. Sini terdengar seorang yang menyepelekan. Sebelum kita membacanya terlebih dahulu, kita balik lagi adik-adik. Mari kita buka di Nehemia 2 ayat 20. Haleluya. Mari kita baca dulu di Nehemia 2 ayat 20. Begini bunyinya. Haleluya. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kamu berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kami tak punya bagian atau hak dan tindak akan diingat di Yerusalem. Haleluya. Di sini bercerita tentang si Nehemia yang perempuan yang sangat kokoh pendiriannya adik-adik. Haleluya. Sebelum membahas si Nehemia, dahulu itu ada tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem. Di tembok Yerusalem ini adik-adik, Tuhan dulu di Israel ini tembok yang sangat kokoh. Ini adalah simbol dari Israel. Tuhan merobohkannya. Apa? Tuhan merobohkannya. Bahkan pintu-pintu semuanya terbakar. Karena apa Tuhan merobohkan tembok Yerusalem? Wow, ternyata dulu Tuhan pernah merobohkan tembok Yerusalem. Karena apa? Yang pertama mereka melanggar aturannya Tuhan. Mereka membuat patung. Mereka menyembah patung itu tidak Tuhan lagi. Mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Orang Israel ya, yang tembok Yerusalem itu. Mereka membuat hati Tuhan Yesus kita marah, betul sekali. Mereka membuat patung, mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan murka pada saat itu adik-adik. Apa? Tuhan murka, betul sekali. Tuhan murka dan Tuhan merobohkan tembok Yerusalem itu. Karena apa? Karena Tuhan sangat kesal pada bangsa
Yahudi saat itu, haleluya, bangsa Israel. Tetapi adalah seorang yang perempuan yang bernama Nehemia. Seorang apa? Perempuan bernama Nehemia. Tadi yang kita baca Alkitabnya, yang di Nehemia 4 berkata, ayo kita lanjut adik-adik. Yang ayat 4. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Haleluya. Si Nehemia ini pertama mendengarkan cerita itu, dia menangis. Adik-adik, apa? Dia menangis, betul sekali dia menangis mendengarkan bahwa tembok Yerusalem sudah runtuh dan pintu-pintunya terbakar semua. Dia menangis bersendu-sendu, dia menangis, kenapa Tuhan robohkan, kenapa Tuhan robohkan. Dia menangis kenal itu. Lalu dia menimpai raja, karena raja dengan si Nehemia waktu itu sangat dekat. Dia meminta kepada raja untuk dia boleh membangun kembali, haleluya, tembok Yerusalem itu. Setelah raja mengizinkannya, dia pun membuat rancangan dan bertindak. Tetapi adik-adik, di balik semua rancangan dan bertindak itu, terlebih dahulu dia minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Sama dengan kehidupan kita adik-adik, yang di rumah kita sering melakukan dosa kecil, dosa besar, itu sama anak-anak, adik-adik semuanya. Sama, walaupun kita hanya melawan orang tua kita, walaupun kita disuruh tidak mau, itu sama perbuatannya di hadapan Tuhan adalah dosa. Yang pertama kita lakukan ketika kita berbuat dosa di hadapan Tuhan adalah apa? Betul sekali, kita meminta maaf kepada Tuhan. Kita mengakui dosa kita, sama yang dilakukan si Nehemia. Dia pertama minta maaf kepada Tuhan. Dia mengakui segala dosa yang diperbuat Israel. Dia berkata, benar Tuhan, mereka sudah mengabaikan firman-Mu. Mereka sudah mengabaikan kebenaran Tuhan. Mereka membuat patung yang disembah, karena kata Tuhan tidak ada Allah selain itu. Tuhan, tidak boleh kita menyembah hal-hal lain. Betul sekali adik-adik. Dia meminta maaf kepada Tuhan. Ampunilah Tuhan, katanya. Ampunilah bangsaku Tuhan. Dialah Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh membangun kembali tembok itu. Lalu hati Tuhan Yesus kembali dia boleh membiarkan si Nehemia memimpin untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu. Haleluya. Ketika dia sudah meminta maaf kepada Tuhan, lalu dia haleluya meminta pertolongan Tuhan. Betul sekali adik-adik, dalam kehidupan kita, adik-adik, kita perlukan pertolongan Tuhan. Sama seperti sekarang yang terjadi di negara kita ini, COVID merajalela, COVID tidak tahu kita sampai kapan ini terjadi. Bahkan kita harus beribadah dari rumah, kita tidak boleh beraktivitas seperti biasa, kita tidak boleh pergi ke sekolah. Haleluya, kita sekarang merasa bosan, apa-apa di rumah, belajar di rumah, apa-apa di rumah, tidak boleh seperti dulu. Pergi ke sekolah bareng teman, ambil buku, ambil tasnya, perlengkapi semuanya, pergi sekolah. Pasti kita sangat merindukan hal itu, amin. Amin. Tapi kita percaya kepada Tuhan di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, adik-adik, semuanya ada hikmahnya. Mungkin saat ini Tuhan memperbolehkan COVID-19 merajalela itu untuk menguji iman kita. Betul adik-adik, bahwa semuanya itu kehendak Tuhan. Jadi jangan bilang seperti ini, gak adil Tuhan ini, gak bisa ini. Tidak boleh seperti itu adik-adik yang bilang. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Di balik itu semua ada rancangan yang sangat indah. Betul sekali adik-adik. Kita kembali kepada si Nehemia tadi. Ketika dia sudah meminta maaf kepada Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan. Benar sekali adik-adik. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan untuk membangun tembok itu kembali. Membangun apa? Tembok itu kembali. Haleluya. Dia memimpin semuanya pasukan itu. Dia membangun kembali tembok itu. Kenapa tembok itu dibangun? Adik-adik bisa terbangun kembali. Siapa yang boleh jawab?
Betul sekali, karena pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, maka tembok itu boleh kembali dibangun. Itu semuanya bukan karena kekuatan si Nehemia atau kekuatan para prajurit yang mengangkat batu untuk membangunnya atau segala macam, tapi karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Haleluya. Bahwa di sini dikatakan orang Yahuda menyembah banyak dewa lain selain satu Tuhan yang benar. Itulah kemurkaan Tuhan tadi yang Miss katakan. Kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel? Tembok itu ditentukan tembok Yerusalem karena mereka menyembah Tuhan lain. Seperti apa? Mereka mempercayai patung, mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan marah kepada mereka, murka kepada mereka. Jadi adik-adik, jangan sampai Tuhan murka kepada kita. Kata Tuhan, patuhi orang tuamu, maka adik kita semuanya, bis juga atau adik-adik yang di rumah, mari kita patuhi keluar orang tua kita. Orang tua kita adalah Tuhan yang kita lihat. Mari kita hormati dia adik-adik. Haleluya. Bahwa di sini juga dikatakan Tuhan membuat raja berkenan kepada Nehemia. Nehemia meminta izin bahan-bahan bangunan dan jaminan keamanan untuk pergi ke Yerusalem guna membangun tembok di seputar kota itu. Raja mengabulkan permintaan Nehemia. Seperti Miss katakan tadi, dia sangat dekat dengan raja. Dia meminta kepada raja untuk berkenan Nehemia membangun kembali tembok itu. Karena tembok Yerusalem adalah simbol dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihannya Tuhan, adik-adik, betul sekali. Dan ketika sudah mendengar itu bahwa tembok itu akan dibangun kembali, bangsa Israel sangat bersemangat. Mereka bangkit dan membangunnya. Namun ketika mulai bekerja, banyak tantangan-tantangan yang menghadang. Betul sekali adik-adik. Dalam kehidupan kita juga, bahkan kita sudah berniat, aku akan rajin, aku akan rajin belajar, tapi banyak tantangan-tantangan yang terjadi. Apa? Contohnya, terlalai main handphone terus, suruh orang tua main game terus. Padahal niatnya pertama apa? Saya tidak seperti itu lagi. Mulai besok aku harus begini. Tapi ketika tantangan itu datang, adik-adik semua lalai. Mari kita sama-sama adik-adik, kalau kita sudah berkomitmen kepada Tuhan, kalau kita sudah berkomitmen dalam hidup kita maju kembali, mari kita buat seperti itu. Mari kita berkomitmen dengan baik, apapun tantangannya, mari lakukan yang terbaik adik-adik. Haleluya. Bahkan juga adik-adik Miss mempunyai cerita seperti ini. Bahkan kita di dalam komunitas atau kerja kelompok. Siapa di sini pernah kerja kelompok? Semuanya boleh lambaikan tangannya. Pasti semuanya pernah kerja kelompok. Dalam kerja kelompok ini dibutuhkan yang namanya unity. Apa? Unity, kesatuan. Ketika kita sudah bersatu, ketika kita sudah bekerja bersama-sama, maka semuanya akan boleh terjadi. Maka seperti itu adik-adik, lebih baik kita boleh bekerja sama daripada mengerjakannya dengan sendiri. Mari juga serahkan hidup kita kepada Tuhan. Benar sekali adik-adik, jangan sesekali kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Ibadah dari rumahnya Miss, malas aku Miss, inilah Miss, nanti mengantuk. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Kalau kita benar-benar mau beribadah kepada Tuhan, mari kita siapkan hati kita, tidak boleh bermain-main. Sama seperti si Nehemia ini, bahkan banyak cemooh yang dia dapat, banyak tantangan, banyak rintangan, bahkan disepelekan, tapi dia tetap kokoh, dia tetap berdiri teguh, dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia tetap meminta pertolongan Tuhan, sehingga tembok itu boleh dibangun kembali, bait Allah juga boleh berdiri kembali, semuanya karena kemurahan kasih Tuhan adik-adik yang baik. Bahkan juga dalam kehidupan kita, seperti yang Miss katakan tadi, mari tetap kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari kita minta adik-adik supaya kita boleh tetap bersama dengan Tuhan. Mari kita minta kepintaran. Adik-adik yang di rumah, mari kita percayakan semua ya hidup kita. Ayo, siapa di sini yang sudah malas berdoa? Haleluya. Mari adik-adik, bagi kita yang sudah malas berdoa, jangan lengah. Mari kita boleh bangkit. Seperti dulu lagi, kita tetap berdoa karena doa adalah jembatan kita bagi Tuhan. Mari doakan sekolahmu, doakan kehidupanmu, bahkan doakan keluargamu, biar Tuhan yang memberkati semuanya. Kita tidak ada apa-apanya kalau kita tidak dampingi Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Firman Tuhan tidak mispanjangkan adik-adik.
Miss hanya menekankan untuk kita di ayat di firman Tuhan terakhir ini, mari kita sama-sama boleh bekerja sama dengan keluarga, haleluya, bekerja sama dengan teman, dengan sekeliling kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang boleh bergaul, boleh berteman adik-adik, tapi kita juga harus mempunyai hikmat. Jangan terikut-ikut kepada yang tidak baik. Mari kita berteman untuk hal yang positif, yang boleh membangun kepintaran, iman, bahkan boleh mengajak kita beribadah. Mari juga adik-adik yang di rumah boleh mengajak teman-temannya untuk tetap beribadah. Mari menjadi berkat bagi teman-teman kita. Haleluya, terima kasih. Nah, firman Tuhan tentang Nehemia tidak Miss panjangkan sampai hari ini. Miss percaya adik-adik yang di rumah boleh seperti si Nehemia memiliki pendirian yang teguh, rajin berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik juga semasa sekarang ini pandemi corona masih tetap berjalan. Mari adik-adik yang di rumah tetap menjaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan sering berkeluyuran kemana-mana. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan sampai di sini untuk hari ini. Mari semuanya adik-adik yang di rumah lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami sudah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, cerita tentang firman-Mu, si Nehemia Tuhan. Biarlah kami juga seperti wanita ini Tuhan Yesus boleh menjadi pemimpin yang rajin berdoa, yang memberi pendirian teguh kepada mempercayakan hidupnya penuh kepadamu Tuhan Yesus. Kami rindu Bapa, anak-anak kami yang semua yang di rumah, boleh Bapa yang takut akan Tuhan Bapa, yang pakai mereka luar biasa lagi Tuhan Yesus. Berkati mereka dalam kehidupan mereka Bapa, persekolahan mereka Tuhan Yesus, bahkan juga orang tua mereka Bapa yang baik. Bela semuanya itu Bapa, Kau tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuat darah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya yang baik. Bahkan juga Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, Kau yang memulihkan seperti semula Bapa. Kami rindu Tuhan, kami boleh melakukan aktivitas kami seperti semula Bapa, boleh bersekolah, boleh bersekolah, pergi ke sekolah Tuhan, boleh beribadah, boleh bermain. Kami rindu semuanya itu Tuhan, tapi kami percaya Bapa, di balik ini semua Tuhan Yesus ada rancangan-Mu yang sungguh indah dan luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, kami akhiri Tuhan, haleluya, ibadah kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Shalom adik-adik. Sampai jumpa kembali. God bless you. Bye-bye.